Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Nursa Fitri dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari matkul Ekonomi Mikro yang berjudul Tekanan Daya Beli Akibat Volatilitas Harga Pangan dan Efisiensi Subsidi BBM. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan pada sisi konsumsi rumah tangga. Berdasarkan data dari media seperti Kompas dan Bisnis.com, terdapat dua isu utama, yaitu yang pertama, inflasi volatile foods. Kenaikan harga beras, cabai, dan telur yang seringkali melampaui rata-rata kenaikan pendapatan pada masyarakat Indonesia. Pada tahun 2025, harga beras premium mencapai sekitar 15.300 sampai dengan 16.000 per kg dan harga beras biasa sekitar 12.000 sampai dengan 13.000 per kg. Kemudian pada tahun 2026, harga beras premium naik tipis sekitar 15.500 sampai dengan 16.300 per kilogram dan harga beras medium juga naik sekitar 13.300 sampai dengan 13.400 per kilogram. Lalu harga cabai pada tahun 2025 sekitar bulan Januari sampai Februari, harga cabai mencapai sekitar 50.000 sampai 54.000 per kilogram. Sedangkan pada bulan Mei sampai Agustus, harga cabai merah berada pada kisaran 44.000 sampai dengan 46.000 per kilogram. Dan pada akhir tahun, harga cabai mencapai sekitar 70.000 sampai 90.000 per kilogram. Pada tahun 2026, harga cabai naik secara signifikan, apalagi menjelang Ramadan, yaitu sekitar 63.000 sampai 76.000 per kilogram. Kemudian pada tahun 2025, harga telur mencapai sekitar 28.000 sampai 33.000 per kilogram. Namun pada tahun 2026 harga telur naik, yaitu mencapai 31.000 sampai 33.500 per kilogram. Kemudian saya akan menjelaskan transformasi subsidi. Upaya pemerintah membatasi penyaluran BBM bersubsidi, yaitu Pertalit, agar lebih tepat sasaran kepada pelaku UMKM dan masyarakat kelas bawah dengan cara men-scan barcode yang didaftarkan lewat aplikasi My Pertamina. Peraturan ini berlaku mulai tahun 2025 untuk jenis motor yang ber-cc di bawah 250 dan mobil di bawah 1400 cc. Kemudian kendaraan yang dilarang yaitu seperti Yamaha, Ninja, dan sejenis moge yang ber-cc di atas 250. Kebijakan ini menyasar revisi Perpres nomor 191 tahun 2014. Kemudian untuk menganalisis fenomena ini kita menggunakan 3 pilar utama teori mikro. Yang pertama yaitu teori permintaan dan penawaran atau disebut dengan supply and demand. Kenaikan harga pangan disebabkan oleh gangguan sisi penawaran atau disebut dengan supply shock seperti faktor cuaca yang menggeser kurva penawaran ke kiri sehingga harga keseimbangan naik dan kuantitas turun. Kemudian elastisitas harga. Bahan pokok dan BBM memiliki sifat inelastis, artinya meskipun harga naik secara signifikan, masyarakat tidak mengurangi konsumsinya secara drastis karena merupakan kebutuhan primer. Hal ini menyebabkan pengeluaran real masyarakat membengkak. Kemudian kesejahteraan konsumen atau disebut dengan consumer surplus, yaitu peningkatan harga mengakibatkan berkurangnya surplus konsumen. Konsumen harus mengalokasikan pendapatan yang tadinya untuk barang lain, misal untuk pendidikan atau tabungan, hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar karena naiknya bahan pokok pada makanan. Kemudian dampak isu terhadap pelaku ekonomi. Ada 3, yaitu yang pertama konsumen. Dampak yang dirasakan pada konsumen adalah terjadinya penurunan daya beli real. Masyarakat kelas menengah bawah paling terdampak karena proporsi pengeluaran pangan terhadap total pendapatan sangat tinggi. Kemudian ada produsen UMKM. Kenaikan biaya input, bahan baku, dan transportasi. Jika produsen menaikkan harga jual, mereka takut kehilangan pelanggan. Jika tidak menaikkan harga, margin keuntungan menipis bahkan akan rugi. Kemudian pemerintah.
Menghadapi dilema kebijakan, pemerintah harus menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar, sekaligus menjaga kesehatan APBN agar subsidi tidak jebol. Kemudian saya akan menjelaskan tentang saran dan solusi kebijakan. Berdasarkan teori ekonomi mikro, berikut adalah solusi yang dapat diterapkan. 1. Intervensi pasar yang terukur. Pemerintah perlu melakukan operasi pasar untuk menggeser kembali kurva penawaran ke kanan. Hal ini dilakukan dengan distribusi stok cadangan pangan nasional secara merata. Yang kedua, ada pemberian subsidi langsung, cash transfer. Dibandingkan mensubsidi harga barang yang rentan salah sasaran, ekonomi mikro menyarankan pemberian bantuan tunai langsung kepada kelompok rentan. Ini menjaga daya beli tanpa merusak mekanisme harga di pasar. Kemudian yang ketiga, penguatan rantai pasok UMKM. Memberikan insentif berupa teknologi atau akses logistik yang lebih murah bagi produsen kecil agar biaya marginal atau disebut dengan marginal cost produksi dapat ditekan. Dan yang terakhir yaitu transparansi informasi pasar menggunakan platform digital agar petani dan konsumen mengetahui harga pasar yang asli, mengurangi asimetri informasi yang sering dimanfaatkan oleh spekulan. Sekian hasil presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.